Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati segenap para pengurus Masjid Jami' Al-Ihsan, Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ihsan, segenap para guru, para alim ulama yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih yang nantinya setelah kultum ini insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita senantiasa terus bersemangat untuk mencari pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di malam bulan suci Ramadan ini. Sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian kasih sayang dari mereka para orang tua. Tidak sedikit orang tua yang terjebak di dalam dua hal yang saling bertolak belakang di dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama, terlalu memanjakan anak yang berlebihan. Lalu yang kedua, mengabaikan, menelantarkan mereka, anak-anak kita, sehingga mereka kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kita orang tuanya. Sebagai orang tua tentunya kita mempunyai kewajiban menjaga diri kita dan keluarga kita, mengarahkan, mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim? Yang pertama tentunya menanamkan semangat tauhid kepada anak-anak kita. Allah jelaskan di dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga tauhid anak-anak kita, dipelihara iman mereka. Ini dasar yang paling utama dalam mendidik anak-anak kita, hadirin. Sebelum mereka mengenal berbagai macam ilmu, yang pertama ditanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid. Kalau ini sudah tertanam di dalam hati anak-anak kita, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat di dalam jiwa mereka. Selebihnya kita tinggal mengarahkan, mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim.
Ini salah satu fondasi yang paling kuat di dalam mendidik anak-anak kita. Sebagai orang tua tentunya kita mempunyai kewajiban. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan anak adalah dosa besar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kita sebagai orang tua hadirin, yang dimana saat ini kita hidup di zaman sekarang ini, tentunya kita tahu tantangan apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 20-30 tahun yang akan datang, tentunya lebih berat daripada yang kita rasakan di zaman sekarang ini. Maka wajar bila kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita mewariskan nilai-nilai luhur ini kepada anak-anak kita sebagai generasi yang akan datang. Banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang bukan sekolah Islam, yang nyata-nyata sangat membahayakan akidah si anak hadirin. Berapa banyak orang tua ibu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang bukan Islam, dididik dengan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini tentunya sangat membahayakan bagi anak-anak kita, terlebih mereka dalam masa perkembangan. Maka yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang kuat di dalam batin mereka, akidah yang kuat di dalam hati mereka, agar mereka benar-benar terjaga iman dan tauhid mereka hadirin. Sebagai orang tua, tentunya kita tidak hanya ingin segera mempunyai anak-anak yang pintar di dalam bersekolah. Pintar tapi tidak beriman untuk apa? Lebih dari itu, kita tentu juga ingin mempunyai anak-anak yang soleh-soleha. Kata Nabi, "Man istada ilman wa lam yasdad huda, lam yasdad Allahi illa huda." Orang yang bertambah ilmu pengetahuannya tetapi tidak bertambah hidayahnya, tidak semakin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita mempunyai anak pintar tapi tidak beriman? Tentunya kita juga ingin mempunyai anak-anak yang soleh-soleha. Untuk mendapatkan anak-anak yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tentunya kita harus bisa memberikan pendidikan yang baik, pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita hadirin. Mungkin banyak di antara kita sebagai orang tua yang ingin memiliki anak-anak yang soleh. Saya yakin semua kita yang hadir di sini tentunya ingin memiliki anak-anak yang soleh, ditambah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tetapi sudahkah kita berdoa, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah doa yang terbaik untuk anak-anak dan keturunan kita hadirin? Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim memohon berdoa kepada Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi beliau juga minta untuk keluarga, anak-anak dan keturunannya. Satu hal yang perlu diingat, saudaraku, sesibuk apapun kita di dalam urusan dunia, kita harus bisa menyediakan waktu untuk menjadi orang tua yang soleh, agar anak-anak keluarga kita mudah kita arahkan. Inilah cara mendidik anak-anak kita yang pertama, yaitu tanamkan jiwa tauhid kepada anak-anak kita. Berikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita. Ajari anak-anak kita mengaji,
ajari anak-anak kita sholat. Agama kita sangat menekankan betul mengenai sholat ini, hadirin. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita, umatnya, ajari, didik anak-anakmu sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Kalau mereka sudah berumur 10 tahun, tapi mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul mereka, tetapi dengan pukulan pelan tentunya. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik anak-anak kita agar disiplin dengan sholatnya. Lalu di usia 10 tahun, bimbing mereka, arahkan mereka anak-anak kita agar terbentuk karakter kebaikan di dalam kehidupannya kelak. Karena kalau sudah besar mereka, repot kita nantinya, hadirin. Ibarat ranting kayu, kalau kita mau bengkokkan, kalau masih kecil. Tapi kalau sudah besar, mau kita bengkokkan, tentunya repot sekali. Jadi harus dari sedini mungkin berikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita. Di saat mereka berumur 7 tahun, perhatikan perkembangan mereka 8 tahun, 9 tahun, sampai mereka berumur 10 tahun. Ini yang pertama, tanamkan semangat tauhid kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, menanamkan rasa hormat kepada orang tua. Bagaimana anak-anak kita bisa menghargai, menghormati orang tuanya. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, wa wasaina al-insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk selalu berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandung dengan kepayahan di atas kepayahan, artinya kepayahan dan kelelahan yang berlipat-lipat ganda di saat ibu kita mengandung. Bagaimana beratnya seorang ibu yang mengandung anaknya, kemana-mana dibawa kehamilannya sampai berumur 9 bulan, barulah si anak dilahirkan. Oleh karena itu, mari kita tanamkan bagaimana menanamkan semangat tauhid, lalu menjaga agar anak-anak kita bisa menghargai, menghormati orang tuanya, agar supaya anak-anak kita jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang senantiasa membantah, melawan kepada orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup kita rapihkan hubungan kita dengan orang tua kita. Jaga hubungan baik kita dengan orang tua kita. Siapapun yang merapikan hubungannya dengan orang tuanya, Allah jamin Allah akan merapikan hubungannya, hidupnya. Begitu juga siapapun yang menjaga kualitas hubungannya dengan orang tuanya, Allah pasti akan menjaga kualitas kehidupannya di dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini, hadirin. Tidak ada agama yang memperhatikan bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya kecuali agama Islam. Tidak ada kebaikan yang Allah balas segera di dunia ini sebelum Allah balas di akhirat nanti, kecuali kebaikan kita kepada orang tua kita, hadirin. Begitu juga sebaliknya, tidak ada kejahatan yang Allah balas segera di dunia ini sebelum Allah balas di akhirat nanti, kecuali kejahatan kita kepada orang tua kita. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, kalau ada anak orang kafir dan dia berbakti kepada orang tuanya yang kafir, Allah jamin Allah akan memberikan kemudahan baginya di dalam menjalankan kehidupannya. Walaupun balasannya hanya sebatas di dunia ini saja, tidak ada lagi balasan di akhirat nanti. Bagaimana dengan kita yang mungkin ini? Kita yang
muslim ini. Kita pernah mendengar, melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka hidup berkecukupan, mereka hidup mapan, berhasil, sukses. Kenapa? Karena mereka memperlakukan orang tuanya seperti raja. Sebaliknya, kita lihat ada teman kita, saudara kita yang hidupnya banyak masalah, hidupnya selalu saja ada problem, hidupnya selalu kekurangan, karena mereka memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Akhirnya rezeki si anak pun seperti pembantu, kehidupan duniawinya pun seperti pembantu kali ini. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita yang hidupnya banyak masalah, baik kehidupan sehari-harinya maupun di dalam kehidupan rumah tangganya, itu orang pasti karena hubungan dengan orang tuanya pun saya yakin bermasalah. Inilah bagaimana cara kita menghargai orang tua kita, menghormati orang tua kita. Jangan sampai anak-anak kita lupa kepada kita sebagai orang tuanya. Lalu bagaimana kalau orang tuanya berada jauh di luar kota? Orang tuanya berada jauh, barangkali sampai ke luar negeri. Sering-sering telepon orang tua kita, kirim kebutuhan mereka. Jangan pelit sama orang tua kita, hadirin. Jangan sampai kita tidak memperhatikan kebutuhan orang tua kita. Bahkan kalau ada buku-buku agama, kasih kepada orang tua kita supaya mereka bertambah ilmu pengetahuan agamanya. Kalau ada majelis taklim, kajian-kajian agama, ajak orang tua kita ke masjid. Orang tua kita bukan hanya perlu dengan uangnya saja. Kalau hati kita hanya dihargai dengan uang saja, maaf, orang kafir pun bisa memberikan uang kepada orang tuanya. Yang diperlukan oleh orang tua kita, hadirin, tidak lain bagaimana nantinya kita bisa mengajak orang tua kita, membawa orang tua kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tua kita jauh, sering-sering kita telepon orang tua kita, tanya bagaimana kabar mereka, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana keadaan mereka, kirim kebutuhan mereka. Jangan pelit kepada orang tua kita. Jangan kita telepon orang tua kita, tapi kita malah menceritakan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kehidupan ekonomi kita. Malah kita menceritakan masalah-masalah rumah tangga kita kepada orang tua kita. Kalau ini yang kita ceritakan kepada orang tua kita, tentunya bisa menjadi beban pikiran buat orang tua kita, hadirin. Lalu jangan perhitungan kalau kita kasih uang kepada orang tua kita. Jangan pelit kita kepada orang tua kita. Kalau kita perhitungan kepada orang tua kita, Allah akan mengirimkan anak yang juga perhitungan kepada kita, persis sebagaimana dulu kita perhitungan kepada orang tua kita, hadirin. Dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, siapapun orang yang hormat, berbakti kepada orang tuanya, menghargai orang tuanya, Allah akan kirimkan cash kontan di dunia ini anak yang juga hormat, berbakti kepada diri orang tua itu sendiri. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak hormat, tidak menghargai orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, Allah akan kirimkan cash kontan anak yang juga tidak hormat, durhaka kepadanya, persis sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tuanya, hadirin. Jadi kalau kita ingin melihat anak-anak kita baik, hormat kepada kita, rapikan hidup kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, hadirin. Maka kita juga akan mendapatkan anak-anak yang baik, yang hormat, bisa menghargai kita.
sebagaimana dulu kita menghargai orang tua kita, hadirin. Allah akan berikan balasan cash kontan di dunia ini sebelum kita mendapatkan balasan di akhirat nanti. Tapi kalau kita mendapatkan anak-anak kita susah diatur, susah diarahkan, kasar kepada kita, melawan kepada kita, maaf, barangkali dulu juga kita kasar kepada orang tua kita melawan kepada orang tua kita selalu membantah apa yang dijelaskan, apa yang dinasihati oleh orang tua kita. Tentunya ini menjadi tanda tanya. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Bagaimana dulu sikap kita terhadap orang tua kita. Inilah balasan yang ada di depan mata kita. Bagaimana sikap anak-anak kita terhadap kita sebagai orang tuanya. Kalau kita kasih uang kepada orang tua kita kasih, kita berikan uang itu kepada orang tua kita, tapi dengan kata-kata menyakitkan. Kita kasih orang tua kita uang, Bu, ini kebetulan saya ada rezeki, ada uang 1 juta rupiah, ini untuk ibu, barangkali ibu perlu untuk belanja-belanja, dihemat-hemat Bu, cari uang itu susah, saya juga sampai kerja siang malam, usahakan diirit-irit, jangan sampai ibu boros. Bagaimana perasaan orang tua kita? Kita kasih orang tua kita uang, tetapi dengan kata-kata seperti itu. Saya katakan demi Allah tidak akan mati kita sebelum Allah kirimkan anak yang juga perhitungan persis seperti dulu kita perhitungan kepada orang tua kita, hadirin. Karena apa? Tidak ada kezaliman yang menjadi hutang kecuali hutang kezaliman kita kepada orang tua kita di saat kita masih hidup. Allah akan berikan balasan cash kontan lunas di dunia ini. Maka jangan heran kalau ada orang yang hidupnya bermasalah, banyak problem, hidupnya melarat, hidupnya susah. Perlu kita tanyakan bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Karena biar bagaimanapun juga orang tua itu adalah kerabat hidup kita. Begitu juga kalau kita bercakap-cakap, berbicara dengan orang tua kita, tentunya harus dengan kata-kata lemah lembut. Al-Quran menjelaskan apabila kita bercakap-cakap kepada orang tua kita, fala taqul lahuma uffin, jangan kepada orang tua kita berkata hus, oi, wala tanharhuma, jangan kepada orang tua kita bentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada orang tua kita kata-kata yang indah, kata-kata yang mulia. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Terkadang ada anak yang berkata-kata, bercakap-cakap dengan orang tuanya dengan kata-kata yang kasar. Orang tuanya sampai ditunjuk-tunjuk, orang tuanya sampai dimaki-maki, bahkan orang tuanya sampai dipukul, ditendang. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau ada anak yang bersikap seperti itu kepada orang tuanya, saya jamin demi Allah dia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam menjalankan kehidupannya. Karena Nabi pun menjelaskan ridullah bi ridul walidain wa suqtullah bi suqtil walidain. Ridho Allah ada di dalam keriduan ibu bapak kita, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu bapak kita. Oleh sebab itu hadirin saudaraku semua, mumpung masih ada orang tua kita, mumpung masih sehat orang tua kita, sayangi orang tua kita, hormati orang tua kita, perhatikan kebutuhannya. Jangan kita jauhi orang tua kita. Begitu kita menikah, begitu kita pindah rumah, kita tidak lagi serumah dengan orang tua kita lupa dengan orang tua kita lupa mendalamkan orang tua kita. Orang tua kita itu adalah keramat hidup kita, hadirin. Kita minta didoakan oleh orang tua kita saja, insya Allah orang tua kita doanya makbul.
Insya Allah doa orang tua kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Pertama, menanamkan semangat tauhid kepada anak-anak kita, lalu menanamkan semangat bagaimana menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, jasmani kita, rohani kita, untuk dapat melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah 10 malam terakhir ini kita tetap terus bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, memperbanyak sholat malam, memperbanyak bacaan Quran kita, memperbanyak istighfar, dan jangan lupa bersedekah di bulan suci Ramadan, karena pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.